gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Hari ini seperti biasa aku bangun subuh lagi. Habis bangun aku langsung menuju dapur ya buat rapi-rapihin perabotan-perabotan aku yang udah aku cuci semalam, kayak piring, sendok, dan yang lain-lainnya tuh aku rapi-rapihin. Dan kalau belum misalnya masih ada sedikit-sedikit air, itu biasanya aku lap dulu. Kalau bangun tidur ngelihat dapur udah bersih, rasanya hati itu lebih tenang ya teman-teman. Tapi nggak selalu sih aku menyempatkan diri untuk cuci piring sebelum tidur itu, karena tergantung juga gimana keadaannya. Kalau misalnya aku ngantuk atau capek banget ya, pasti aku tinggal aja dapur dalam keadaan kotor, aku istirahat dulu, baru deh besok paginya bangun aku langsung bersih-bersih. Karena kalau aku paksain dalam keadaan capek atau ngantuk itu pasti rasanya itu kayak nggak maksimal, terus susah banget buat ngelawannya ya teman-teman. Ada yang sama nggak sih teman-teman di rumah kayak aku? Kadang itu kalau udah malam itu pasti udah capek, udah ngantuk banget, apalagi aku yang terbiasa bangun subuh. Oke, pagi ini aku mau mulai masak. Ini aku mau masak yang simple aja. Ini aku tumis bawang putihnya. Ini aku tadi ada bikin stok cincang bawang putih juga, cuman gak aku sempet videoin teman-teman karena ini aku mau coba dulu. Awet gak sih nyimpen bawang putih itu kalau gak digoreng dulu. Nah, ini aku langsung masukin pakcoynya ya teman-teman. Ini aku mau buat tumis pakcoy bawang putih. Tadi kan aku bumbunya tuh cuman pakai bawang putih aja. Habis itu setelah dimasukin kayak gini pakcoynya, baru aku kasih sedikit air. Habis itu aku kasih kayak garam, kaldu jamur, udah gitu aja ya teman-teman. Ini tuh enak banget, segar banget sayuran kayak gini. Jadi berasa gitu pakcoynya. Nah, ini kemarin aku beli pakcoy yang kecil-kecil, ternyata enak banget teman-teman. Jadi selama ini aku suka beli pakcoy yang besar-besar, dan kemarin tuh coba pakcoy yang kecil-kecil kayak gini, enak banget ternyata, rasanya manis. Dan ini gak aku potong-potong pakcoynya, aku biarin utuh kayak gini aja. Ini tuh enak banget teman-teman. Nah, aku tuh kalau misalnya udah berhasil, misalnya awet, ternyata aku nyimpen bawang putihnya nggak aku goreng dulu, nanti deh kapan-kapan baru aku share ya ke teman-teman gimana cara aku nyimpen bumbu bumbu cincang bawang putih tapi nggak aku goreng dulu. Nah, ini pakcoynya udah jadi, udah kayak gitu aja. Ini aku masaknya nggak terlalu mateng, masih segar banget, jadi biar berasa krenyes-krenyesnya nanti sayuran. Nah, ini salah satu menu favorit aku sih kalau misalnya lagi bosen sama masakan-masakan yang lain. Nah, untuk selanjutnya aku juga mau masih menu yang simpel teman-teman. Ini aku pengen buat tahu teri cili padi, salah satu menu yang emang lagi viral banget ya di mana-mana, yang berbahan kayak cili padi itu. Jadi ini aku pakainya bahannya pakai tahu aja. Kadang-kadang itu kan bisa pakai ayam, pakai seafood juga bisa. Nah, ini aku pakai yang simple aja. Ini aku pakai tahu. Nah, tahunya aku pakai tahu yang kuning, terus aku goreng dulu. Ini gorengnya tuh setengah kering aja, jadi nggak usah kering-kering banget gorengnya. Nah, ini aku aduk-aduk ya biar merata gitu matangnya. Nah, kalau misalnya udah ngerata, baru deh langsung kita angkat dan kita tiriskan. Ini baru pertama kali aku buat menu cili padi karena berseliweran ya di Instagram dan yang lainnya. Jadinya aku penasaran gitu kayak mana rasanya. Sebenarnya bahannya juga simpel banget ya teman-teman. Nah, ini udah matang, aku langsung tirisin tahunya.
Nah, yang selanjutnya ini kan aku mau campur pakai teri biar rasanya tuh enak, biar nggak rasa tahu tok gitu ya. Nah, itu tuh aku pakai teri Medan teman-teman. Kemarin aku ada beli di pasar itu seperempat teri Medan itu yang kualitasnya bagus, itu seperempat harganya 38.000. Aku selalu nyetok teri sih karena biasanya aku pakai untuk campuran nasi goreng atau tumis-tumisan, itu enak banget. Nah, ini aku goreng dulu terinya sampai kering ya teman-teman. Teri ini salah satu bahan masakan yang bisa dicampur di menu apa aja ya. Jadi masakan apapun kalau ditambahin teri itu jadi makin enak. Ini udah kering terinya, jadi aku tirisin dulu terinya. Nah, selanjutnya aku mau tumis bumbunya. Bumbunya ini gampang banget ya. Ini aku pakai bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit dan cabai keriting. Sebenarnya ditambahin juga pakai cabai rawit hijau kayak gitu yang warna-warna hijau, cuman aku lagi nggak ada, ya udah aku pakai warna merah. Terus aku tambahin saus tiram, aku tambahin air asam, terus ditambahin gula jawa juga, terus aku tambahin kaldu jamur. Ini aku nggak pakai garam lagi ya teman-teman karena udah ada terinya jadi udah asin. Terus aku tambahin sedikit air, terus langsung dimasukin tahunya. Habis itu dimasak sampai airnya ini menyusut ya. Nanti baru yang terakhir kita tambahin terinya. Ini aduk-aduk sampai airnya ini menyusut ya teman-teman. Untuk tahu dan terinya ini nggak aku semuain tadi dijadiin menu cili padi karena aku sisain untuk menu anak aku. Jadi tahu dan terinya itu menunya untuk anak aku tuh aku kecap aja, aku semur kayak gitu karena kalau makan pedas kayak gini kan anak aku belum bisa, jadi aku pisahin sedikit tadi. Cuman menu untuk masak anak aku tuh hari ini tuh nggak aku record teman-teman karena keburu handphone aku tuh udah lowbat, jadi nggak aku record untuk menu anak aku. Dan menu yang ini tuh udah jadi kayak gini aja ya teman-teman. Tinggal terakhir kita ini tadi aku kelupaan, aku masukin gula merahnya atau gula jawanya, jadi aku masukin terakhir. Sebenarnya dimasukin pertama ya teman-teman biar cepet kayak larut aja gitu gulanya. Nah, baru habis itu sebelum aku masukin teri, aku masukin dulu daun bawang biar tambah enak. Aku masukin daun bawang secukupnya. Terus diaduk-aduk lagi. Udah habis itu tinggal tambahin teri deh. Cuman nggak kerikot nih kayaknya nih, maaf ya teman-teman. Udah beres menu aku hari ini, gitu aja simple. Cuman tumis pakcoy bawang putih sama tadi tahu teri cili padi. Udah gitu aja menu aku simple, tapi bersyukurnya hari ini bisa masak untuk keluarga aku, bisa nyajiin menu yang simple, sehat. Jadi kita hari ini nggak jajan deh ya karena udah masak di rumah. Habis itu langsung aku beres-beresin dapur. Itu tumpukan cucian piring tadi yang udah aku cuci, cuman gak aku record karena banyak banget teman-teman, pasti bakal panjang banget cucian piringnya tuh. Banyak karena banyak sayur-sayuran yang kemarin tuh masih aku angetin, cuman gak aku record ya teman-teman karena tadi tuh agak rempong banget karena memang pagi ini tuh sebenarnya aku kesiangan sih bangunnya. Jadi anak aku udah bangun, akunya belum beresan di dapur. Ini aku seperti biasa habis masak aku lap-lapin dulu wastafelnya, aku bersih-bersihin, terus aku cuciin botol-botol sabun. Itu anak aku udah bangun, udah mainan sama Molly dan aku belum beres di dapur teman-teman. Biasanya tuh aku bangun pukul jam 3 pagi, cuman pagi ini tuh aku agak mager jadi kayak telat setengah jam. Aku baru bangun jam setengah 4 pagi. Jadi menurut aku jam segitu tuh udah kesiangan teman-teman. Jadi aku biasanya pagi-pagi tuh kan beres-beres dulu, habis itu baru masak. Jam 4 itu baru mulai masak. Dan ini tadi mulai masaknya itu pukul 4 lewat gitu, jadi udah kesiangan teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, bersyukur hari ini bisa masak, bisa bangun pagi,
Nah, setelah habis anak aku berangkat sekolah, aku langsung ke kamar, beres-beres kamar, dan rencananya pagi ini tuh aku mau ganti spray lagi teman-teman. Ini udah 1 minggu waktunya aku ganti spray. Seperti biasa ya, rutinitas mingguan ganti spray. Kalau teman-teman di rumah biasanya ganti spray itu berapa hari sekali, 1 minggu sekali, atau 2 minggu sekali, atau sesempatnya aja. Kalau aku biasanya sih paling cepat itu 1 minggu sekali, dan paling lama itu 2 minggu sekali ya teman-teman, tergantung sikonnya gimana. Kalau memang lagi sempat kayak gini 1 minggu tuh aku pasti ganti spray dan sekalian bersih-bersihin kamar. Nggak tahu kenapa kalau habis beresin kamar ganti spray itu pokoknya rasanya tuh mood tuh langsung bagus aja, langsung enak aja gitu ya teman-teman. Jadi kalau memang ada waktu aku selalu sempetin ya teman-teman, makanya sebisa mungkin aku selalu bangun subuh biar bisa sempat me time aku untuk beberes ya. Jadi aku sebutnya beberes ini jadi me time aku, karena aku ngerasa mood aku tuh lebih bagus aja kalau lihat rumah itu bersih, rapi. Aku tuh suka banget kayak ngelap-ngelapin debu-debu di perabotan kayak gini, dan udah jadi kebiasaan aku kayak bersih-bersihin debu, karena aku memang gak suka aja kalau rumah itu banyak debunya teman-teman. Tapi aku juga seperti yang lainnya, kadang kalau lagi mager, lagi capek juga males, makanya aku gak mau turutin rasa males aku. Kali ini aku mau semangat meskipun capek, tapi kalau capeknya itu produktif teman-teman, jadinya itu lebih nikmat aja daripada kita itu capek males-malesan rebahan aja, itu nggak enak, badan itu rasanya sakit-sakit, terus jadinya kita stres juga. Nah, aku mencoba untuk bangun pagi, habis itu masak, habis itu beberes, dan ngerjain pekerjaan ibu rumah tangga lainnya, itu ngebuat mood aku tuh jadi lebih baik. Terus aku juga nggak stres gitu ya teman-teman. Nggak tahu ini hanya aku aja atau teman-teman di rumah sama juga ya teman-teman. Jadi kalau nurutin rasa males, rasa capeknya itu diturutin, bukannya malah jadi lebih baik ya kalau kita cuman rebahan aja, tapi malah ngebuat kita jadi stres gitu. Nah, ini aku lagi vakum-vakumin debu-debu yang ada di rak-rak kosmetik aku. Di sini tuh banyak debu. Sebenarnya sih bukan debu ya, tapi lebih ke remahan-remahan dinding itu yang suka jatuh. Jadi kan di atasnya ini kan aku bekasnya itu kayak ngebor TV, masang TV, dan ngebor jam dinding itu ya teman-teman. Jadi itu kadang kalau misalnya ada getaran, kayak misalnya lagi nutup pintu, itu tuh kayak langsung rontok gitu dindingnya. Jadi itu jatuh-jatuh ke rak-rak makeup aku. Terus di sini di meja-meja itu jadi banyak debu-debu semen-semen kayak gitu teman-teman. Jadi tiap hari itu memang udah aku sering ngelapin juga, cuman kayak yang misalnya nyempil-nyempil di tempat-tempat nyelip-nyelip kayak gini kan susah juga ya, capek juga kalau tiap hari mau bersihin. Jadi biasanya pas ganti spray kayak gini aku vakumin, karena kalau pakai lap itu kan jadinya nggak bersih, jadi aku mau vakumin aja. Nah, ini udah selesai tadi ngelap-ngelapnya, langsung aku vakum lantai. Cuman ini nggak bisa banyak ngerekodnya karena tempatnya tuh sempit, susah jadi naruh tripodnya. Nah, tadi udah selesai aku nyapu, terus ngepelnya aku langsung pasang spray yang spray yang udah bersih ya. Ini tuh aku rencananya tuh mau pasang cover ya, cover yang anti basah kayak gitu. Cuman namanya matras protektor ya, lupa aku namanya itu matras protektor. Cuman aku lupa teman-teman, jadi beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu itu aku cuci matras protektornya. Aku tuh udah kemarin juga lupa pasang, dan hari ini pun juga aku lupa pasang, padahal udah niat banget tadi sebelum pas lagi beres-beres itu aku tuh niat mau pasang matras protektor, tapi lupa lagi deh karena udah keburu-buru.
Jadi kayak udah pengen mandi aja, udah gerah tadi habis dari subuh kan bangunnya. Ini aku belum mandi, jadi habis ini aku pengen sikat-sikat kamar mandi, habis itu terus mandi. Jadi lupa deh ya buat masang matras protector, cuman nggak aku copot lagi spraynya. Ya udahlah, minggu depan aja lagi pasang matras protektornya karena capek banget mau lepas lagi spraynya. Jadi ya udah sekalian minggu depan, mudah-mudahan minggu depan aku nggak lupa lagi buat pasang matras protektor ya. Buat temen-temen jangan salfok sama sarung bantal buat bantal anak aku ini, karena itu tuh bantal dari anak aku tuh bayi sampai sekarang itu udah aku cuci-cuci teman-teman bantalnya, tapi masih aja dekil. Aku kasih bubuk buat pembersih kayak gitu, tapi tetap aja nggak bisa putih bersih lagi kayak baru ya. Udah kayak gitu maksimalnya memang harus diganti sih ya, cuman anaknya tuh belum mau. Mudah-mudahan nanti kalau memang udah punya kamar sendiri udah mau ganti bantal yang baru ya. Ini aku sekarang lagi pasang quilt cover karena aku udah sering pasang quilt cover, jadi udah nggak repot banget, udah nggak kayak dulu harus dijembrengin quilt covernya, terus selimutnya tuh harus di atas quilt covernya. Pokoknya sekarang tuh udah kayak mana bentuknya udah bisa gitulah masangnya, udah nggak kayak dulu lagi. Tapi kalau teman-teman masih pengen belajar masang quilt cover, di video-video aku sebelumnya itu ada cara pasang quilt cover ya, teman-teman bisa tonton. Dan maaf video aku kali ini banyak suara Molly, jadi aku memang ngedabingnya itu pagi-pagi teman-teman. Jadi Molly itu lagi mainan sendiri, jadi suka gonggong-gonggong gitu. Nah, sekian dulu video aku kali ini teman-teman. Sampai di sini aja video aku kali ini. Mudah-mudahan video aku bisa kasih semangat buat teman-teman yang lagi mager, buat teman-teman yang lagi males, mudah-mudahan bisa nular ya semangatnya. Nah, jangan bosan-bosan nonton video aku tuh yang itu-itu aja ya teman-teman. Dan maaf banget kalau misalnya banyak salah-salah kata. See you next video. Bye bye.